Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kasih dari kemurahan dan kemurahan Tuhan, saya yakin dan percaya kita alami sampai hari ini. Ada tentu kerinduan yang besar bagi kita untuk kita saling bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah raya. Tetapi situasi dan keadaan yang terjadi membuat kita harus melaksanakan ibadah online. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, kerinduan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan juga menjadi bagian kita. Sekalipun ayat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17 berkata, tetapi kami saudara-saudara, sekalipun seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Dengan hati yang penuh sukacita, kesungguh-sungguhan, kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita semua akan bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita tetap terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu punya rencana, rancangan yang indah bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin, amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Dimanapun kita berada, saya yakin Tuhan hadir di tempat kita beribadah. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Sebab Dia Allah kita, Tuhan kita, penolong kita, kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Glory hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh. Amin. Benar Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi, sepanjang hari kita akan memberi penghormatan kepada Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan, Engkau baik, kasih dan kemurahan-Mu melimpah bagi kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami datang bersama-sama, baik yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami mau menaikkan pujian kami, hormat kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir di mana kami bersekutu beribadah pagi hari ini. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang dipercaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan.
Sekalipun Bapak Ibu di rumah masing-masing, saya tetap akan mengajak kita serukan haleluya 3 kali. Sekali lagi kita sorakkan haleluya 3 kali dengan semangat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Dia besar, Dia besar. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan keyakinan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan suka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya. Amin. Besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, haleluya, dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya. Amin. Besar, besar. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Dan suka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia besar. Haleluya. Besar, besar, besar. Sekali lagi besar, besar, besar. Haleluya. Besar. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita tetap bersorak bagi Tuhan, meninggikan Dia, memuji Dia, sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Yesusku luar dalam segala perkara, dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Yesus kita luar biasa. Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar dalam segala perkara, dalam segala perkara. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya.
Kalau Dia ada di tengah-tengah kita, Dia akan mengerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Itu sebabnya mari kita tetap terus berdoa supaya Tuhan hadir dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam segala perkara. Dia akan menyatakan keluar biasaannya, keajaibannya, pertolongannya dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Nya yang akan kita dengar pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang akan memberi kekuatan baru kepada kita. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Benar Tuhan, terima kasih Yesus. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap masalah. Haleluya. Air mata. Amin. Haleluya. Janji-Mu menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Amin, amin, amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian ini, refrennya sekali lagi. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Di akhir pujian dengan kasih Kristus, saudara Israel akan memimpin kita di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih atas segala pujian yang telah kami naikkan. Engkau masih melayakan kami, Engkau berkati pemain musik, worship leader dan singer Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dan hati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI LCD Magelang. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Biarlah kita bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Segala sesuatu yang dari Engkau adalah baik adanya. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami percaya rancangan baik, rancangan yang mulia itu ada dalam kehidupan setiap kami. Secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa berkati mereka untuk hidup setia kepada Engkau, berlari menuju panggilan-Mu yang mulia, supaya hidup mereka memenuhi panggilan surgawi dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka hidup dalam takut akan Tuhan, terus mengerti rencana-Mu, dan biarlah kehendak-Mu, setiap firman-Mu, setiap rancangan-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, menyerahkan setiap mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Budi Hartanto. Kami persilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kita semua, bagi kami, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 24. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 24 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardi angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Kalimat berjalan bersama Yesus, tentunya ini tidak asing bagi kita, orang-orang Kristen. Sejak kita masih kecil, sejak kita masih anak-anak, kita pergi ke sekolah minggu, kita sudah diajarkan lagu-lagu pujian, berjalan bersama Yesus. Ada lagu pujian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Jadi ada banyak lagu-lagu pujian.
yang menyanyikan tentang bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dengan Yesus. Ada pujian juga yang berkata, berjalan bersama Dia-Ku tak takut. Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud berjalan bersama Yesus? Apakah kita benar-benar mengalami apa yang dimaksud berjalan bersama dengan Yesus? Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, maka hal itu bukan hanya sekedar supaya kita dilindungi. Ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, maka hal itu bukan hanya sekedar supaya kita dijaga. Seperti yang sering diucapkan oleh banyak orang Kristen. Enggak perlu takut berjalan bersama dengan Yesus. Yesus akan menjaga, saya aminkan itu. Enggak perlu takut berjalan bersama dengan Yesus, Yesus akan melindungi. Enggak perlu takut berjalan bersama dengan Yesus, pasti akan sukses. Enggak perlu takut berjalan bersama Yesus, pasti akan diberkati, pasti akan berhasil, pasti akan lancar, dan lain sebagainya. Saya aminkan semuanya itu. Namun, harus kita ingat bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, Yesus juga akan mendidik kita. Harus diingat ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, Yesus juga akan mendewasakan kita. Yesus juga akan mengarahkan kita. Dilindungi, dijagai, diberkati, amin. Tapi Yesus juga akan mendidik kita, mendewasakan kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Di dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini, kita membaca bahwa murid-murid mereka ada bersama dengan Yesus. Murid-murid mereka berjalan bersama dengan Yesus. Setiap hari murid-murid ada bersama dengan Yesus. Ketika Yesus melayani, murid-murid ada bersama dengan Yesus. Dan dalam kisah yang kita baca, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ini, murid-murid pun berjalan bersama dengan Yesus, menggunakan sebuah perahu untuk menyeberangi sebuah danau. Berjalan bersama Yesus harus mengikuti perintahnya. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Murid-murid mengikuti perintah Yesus. Jadi kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kita harus mengikuti perintahnya. Kita harus menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita. Bukan kita yang memimpin. Bukan Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang harus mengikuti Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kita yang harus ikut Tuhan. Kita yang harus mengikuti perintahnya. Kita yang harus mengikuti kemauan Tuhan. Kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan ketika siang hari dan tiang api ketika malam hari. Dan bangsa Israel umat Tuhan, kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan, mereka harus mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti mereka.
Ketika tiang awan atau tiang api itu bergerak berjalan, maka bangsa Israel harus berjalan mengikutinya. Bangsa Israel tidak boleh berhenti ketika tiang awan atau tiang api itu berjalan bergerak. Mereka harus mengikuti Tuhan. Dan ketika tiang api atau tiang awan itu berhenti, bangsa Israel harus berhenti, membangun tenda, mendirikan kemah. Jadi umat Tuhan yang harus mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita umatnya. Kepada murid-muridnya yang mengikutinya, Yesus berkata, ikutlah aku. Ada beberapa ayat di dalam firman Tuhan, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus berkata, ikutlah aku, bukan Yesus yang ikut mereka. Di dalam Injil Matius, pasal 4 ayat 18 dan 19 saya akan bacakan. Injil Matius 4 ayat 18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus berkata, ikutlah aku. Bukan Yesus yang ikut murid-murid, tapi murid-murid yang harus mengikuti Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 9, saya akan bacakan Injil Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Yesus yang berkata, ikutlah aku. Ada beberapa ayat, namun kita baca satu lagi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43. Yohanes pasal 1 ayat 43 dikatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi Yesus berkata, ikutlah aku. Kalau mau berjalan bersama dengan Yesus, kita yang harus mengikuti Yesus. Kita yang harus mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang harus mengikuti kita. Jadi mengikut Yesus berarti kita mengikuti jejaknya. Mengikuti Yesus berarti kita mengikuti teladannya. Mengikuti Yesus berarti kita mengikuti perintahnya. Mengikuti firman-Nya, mengikuti kehendaknya, mengikuti kemauannya. Dan semuanya itu bisa kita temukan di dalam firman Tuhan, bisa kita temukan di dalam Alkitab. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan, semua dituliskan di dalam Alkitab. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka membaca Alkitab, suka membaca firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan bagi kita. Supaya kita dapat berjalan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, melalui call center setiap hari dikirimkan bacaan Alkitab. Dan hari-hari ini pembacaan kita sampai di kitab Kejadian. Mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, sehingga kita mengerti
perintah Tuhan, kita tahu kehendak kemauan Tuhan, dan kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita dapat berjalan bersama dengan Yesus. Ketika kita hidup mengikuti firman-Nya, ketika kita hidup mengikuti perintah-Nya, maka kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi ketika kita hidup mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan datang dalam hidup kita, Tuhan tinggal dalam hidup kita, Tuhan diam dalam hidup kita bersama-sama dengan kita. Sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus ketika kita hidup mengikuti perintah-Nya, mengikuti firman-Nya. Yang kedua, berjalan bersama Yesus bukan berarti menghilangkan masalah. Berjalan bersama dengan Yesus bukan berarti perjalanan kita itu akan lancar saja. Berjalan bersama Yesus bukan berarti perjalanan hidup kita akan selalu baik-baik saja. Berjalan bersama dengan Yesus bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan. Tapi kita membaca dalam firman Tuhan, dalam Injil Lukas tadi pasal 8 ayat yang ke-23 dikatakan. Saya bacakan Injil Lukas pasal 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Jadi murid-murid mereka berjalan bersama dengan Yesus, ada bersama dengan Yesus. Sekalipun mereka bersama dengan Yesus bukan berarti mereka tidak mengalami hambatan, bukan berarti mereka tidak mengalami pergumulan, bukan berarti mereka tidak mengalami masalah, persoalan, dan kesulitan. Namun kita membaca, murid-murid ketika berjalan bersama dengan Yesus, berlayar bersama dengan Yesus, mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi taufan, air mulai masuk ke dalam perahu, mereka menghadapi keadaan yang bahaya. Kalau air sudah masuk ke dalam perahu, kalau perahu itu sudah penuh dengan air, maka akan tenggelamlah perahu itu. Jadi murid-murid dalam keadaan bahaya, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, sekalipun mereka berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ada tokoh-tokoh Alkitab yang mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka juga menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, tapi hidupnya juga penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah dan persoalan. Kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf, kita bisa belajar dari kehidupan Daniel, dan lain sebagainya. Sekalipun mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai mereka, bukan berarti mereka bebas dari masalah. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah dan persoalan.
Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita ketika kita dalam masalah, dalam persoalan. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan Tuhan berjanji di dalam menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu janji Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi itulah janji Tuhan. Dia setia. Dia ada bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita, memberi kekuatan kepada kita. Dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita sendiri dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah. Dan Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, kita dapat melewatinya sebagai pemenang. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Yang ketiga, berjalan bersama Yesus menjamin masalah terselesaikan. Memang ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Kita akan mengalami masalah, kita tetap mengalami persoalan. Karena semua manusia di muka bumi ini mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita berjalan bersama Yesus, maka itu akan menjamin masalah yang kita hadapi akan terselesaikan. Percayalah, bersama dengan Yesus, semua pasti bisa terselesaikan. Bersama dengan Yesus, kita akan menjadi pemenang. Bersama dengan Yesus, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ada pujian yang berkata, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Jadi bersama dengan Yesus ada jalan keluar untuk masalah saya, untuk masalah Bapak Ibu, masalah saudara, masalah kita semuanya. Berjalan bersama Yesus menjamin masalah akan teratasi, terselesaikan. Di dalam pembacaan kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-24, dikatakan, ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardi angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Jadi ketika murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, mereka mengikuti perintah Yesus untuk bertolak pergi ke seberang danau. Sekalipun mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi kesulitan, menghadapi angin topan, menghadapi bahaya, tetapi masalah dapat terselesaikan karena mereka berjalan bersama dengan Yesus. Ketika mereka membangunkan Yesus, maka Yesus meneduhkan angin dan gelombang itu. Danau itu menjadi teduh. Bersama dengan Yesus, segala masalah, persoalan akan terselesaikan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua,
Ada keluarga yang mengadakan pesta perjamuan kawin di Kana. Mereka ketika mengadakan pesta, persediaan mereka, anggur persediaan mereka ternyata kurang. Karena tamu yang hadir tentunya begitu banyak, sehingga mereka kehabisan anggur. Tetapi karena mereka ada bersama dengan Yesus, mereka mengundang Yesus, maka masalah yang mereka hadapi, mereka kekurangan anggur itu dapat terselesaikan karena ada Yesus. Yesus mengadakan mujizat, merubah air menjadi anggur. Ketika Yesus melayani banyak orang, ada ribuan orang. Orang-orang yang mengikuti Yesus sudah berhari-hari, sudah 3 hari lamanya mereka mengikuti Yesus. Mereka lapar, mereka sudah tidak punya bekal lagi. Dan kalau mereka disuruh pulang, maka mereka akan pingsan di jalan. Karena mereka dalam kondisi lapar, tidak punya apa-apa lagi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Bagaimana bisa memberi makan ribuan orang, 5.000 orang laki-laki saja. Belum dihitung yang perempuan dan anak-anak. Dan ketika itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi karena bersama dengan Yesus, masalah, persoalan bisa terselesaikan, bisa teratasi. Semua orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan dikumpulkan sisanya ada 12 keranjang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita merasa, saya ini sudah setia dengan Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, melayani Tuhan. Tapi kok saya menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Jangan kita mengeluh, jangan kita menjadi mundur. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita bebas dari masalah, tidak. Tetapi Tuhan berjanji, ketika kita berjalan bersama dengan Dia, Dia akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga masalah, persoalan apapun yang kita hadapi dapat terselesaikan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama dengan Yesus, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kondisi kita, baik dalam suka maupun dalam duka, kita mau terus berjalan bersama dengan Yesus. Dialah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita ikuti perintahnya, hidup sesuai firman-Nya, maka kita akan terus berjalan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mendorong kita menghadapi masa-masa sulit ini untuk kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Maka semuanya akan terselesaikan bersama dengan Yesus. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian bersamamu Bapa. Kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Dalam keadaan susah ataupun senang Engkau ada. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
aku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi Engkau ada. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
Haleluya. Glory. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Glory, glory. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kadangkala kami tidak menuruti perintah-Mu, kami menuruti keinginan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu ada, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, dan dengan kasih Kristus, Saudari Michelle maju ke depan minta dalam doa. Haleluya Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah Tuhan besar melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bahkan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memperdulikan setiap kehidupan kami. Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami mengiring akan Engkau. Ada banyak hal yang harus kami lewati. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memampukan kami berjalan melewati kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan tangan-Mu untuk menuntun setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan, bahkan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berharap kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami, dan kami mau melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Budi Hartanto yang telah menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai kehidupannya lebih hari lebih luar biasa
guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya, agar kehidupannya juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada. Dan setiap kami, umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya tangan-Mu yang menuntun kami, tangan-Mu yang memegang kami, tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Kami mau belajar untuk tetap mengikuti kehendak-Mu, mengikuti setiap rencana-Mu, mengikuti petunjuk-Mu. Beri kami hati yang rela, beri kami hati yang terbuka kepada tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Biarlah kekuatan dari Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika dalam keadaan terbatas hari-hari ini, pengharapan kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh kepadamu. Berkati setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Berikan kami sukacita untuk mencari firman-Mu, sukacita untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Biarlah tuntunan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan-kemenangan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk setiap keluarga, kepala keluarga, suami, istri, anak-anak. Berikan hati yang terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Hati yang terbuka kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kalau mungkin hari-hari ini ada yang dalam kelemahan, kami berseru memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu hadir memberikan kekuatan. Kalau ada yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, kami memohon pertolongan-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus kami memperoleh kesembuhan dan kekuatan. Kalau yang ada yang dalam masalah, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami berseru ada jalan keluar, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan setiap pemerintah negara kami. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin negara ini, membuat keputusan-keputusan yang baik, dan itu dapat bermanfaat bagi setiap warga negara. Kami berdoa buat tenaga-tenaga medis yang hari-hari ini berjuang untuk dapat menolong banyak orang. Berkati mereka, berikan mereka juga perlindungan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang dapat kami lakukan hari ini. Biarlah ini terus mendorong kami berjalan bersama dengan Engkau, melewati apapun juga dan memperoleh kemenangan, berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, worship leader, para singers, para pemain musik, tim multimedia, setiap hamba-hamba-Mu, biarlah kami terus ada di dalam kesetiaan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.